Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga kabinet pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi. Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngamandito, dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya selalu menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut. Piye kabare? Enak zamanku to? Aku sedang duduk malas melepas lelah sepulang kerja. Televisi di sebelahku sedang menayangkan TV One. Selayaknya TV One, di layar kini tampak seseorang presenter yang sedang memandu perdebatan antara beberapa narasumber. Nada bicara mereka mulai meninggi, saling berbantahan dengan seru. Mereka sedang membahas kontroversi Soeharto yang akan dijadikan nama sebuah jalan arteri di ibu kota. Mereka lucu sebenarnya. Aku terkekeh dalam hati. Bagaimana tidak? Mereka sedang mewujudkan hal yang sebenarnya paling tidak disukai Pak Harto, sebagaimana yang beliau paparkan pada halaman-halaman awal biografinya. Ya, Pak Harto benci kontroversi. Begitu kira-kira kata Pak Harto dalam bukunya. Pola pikir anti kontroversi itu memberi pola jelas atas semua pondasi pembangunan di era Orde Baru, dan penghilangan, penangkapan, lalu pelenyapan para aktivis, pemberedelan media pengkritik pemerintah. Itu hanyalah dua contoh cilik. Belum lagi inovasi semacam Departemen Penerangan, Petrus, sampai trifungsi ABRI. Pokoknya stabilitas adalah mutlak menurut Pak Harto. Harga mati, titik. Anyway, buku ini sebenarnya bagus. Memang tak sekelas buku terbaik Bung Karno. Biografi Pak Harto ini memang dipenuhi jilatan-jilatan basah sang penulis pada Pak Presiden. Tapi ku suka. Oke, lanjut. Di manakah kita berdiri di kelompok pro atau kontra atas pengusulan nama jalan Pak Harto ini? Itu adalah pertanyaan yang berat. Pak Harto terlalu kompleks. Sungguh begitu banyak kepentingan yang membeli beliau. Ada Freeport, ada anti kapitalis, tentu selalu ada yang namanya Amerika. Sampai kroni-kroni yang membuat rezim Pak Harto begitu menggurita. Kalau kita benar-benar berniat membahasnya, kisah itu akan penuh rangkaian benang kusut tentang posisi vital Indonesia di tengah perang kapitalis melawan komunis, mafia penguasa ekonomi dunia, sampai dibuatlah Bung Karno sakit lahir batin. Keterlibatan dari Paman Sam tak usah ditanya. Sekarang pun kita bisa lihat sendiri bahwa di setiap perubahan rezim, Paman Sam pasti ikut nimbrung di salah satu pihak. Indonesia, Libya, Syria, dan mungkin masih banyak lagi. Tapi di samping berbagai hal negatif tentang Orde Baru di atas, ada hal yang aku pahami betul. Ada banyak kawan-kawan di luar sana yang mendadak melo, kangen dengan bapak pembangunan yang satu ini. Nah,
Aku dan kawan-kawan seangkatan menghabiskan masa kecil di era Mas Pak Harto. Kami lahir dengan semarak karya pembangunan. Aku yang masih SD menikmati betul suasana aman dan tentram. Semua bahkan kebutuhan terjangkau. Bensin pun hanya Rp1.500. Ingatkah kalian pada siaran dunia dalam berita? Saat jam 8 malam semua televisi mendadak seragam, yang menyiarkan panen raya di Gorontalo dan pembangunan bendungan di Jawa Timur. Saat itu televisi berbagi inspirasi dan kebanggaan nasional. Saat itu pokoknya sepanjang tahun-tahun zaman reformasi ini, tak sehari pun terasa lebih berseri dari masa-masa kabinet pembangunannya Pak Harto. Seolah mendung tak berhenti menggantung di atas langit negeri ini. Itu tadi sudut pandangku seorang SD tentang Indonesia di bawah Soeharto. Bagaimana bila dilihat dari sudut pandang lain? Sekarang masuk pokok bahasan ini. Aku jadi bergetar, tak kuat merinci satu persatu hal-hal yang kurang pantas dan tidak pantas. Ah kawan, kita sedang bercerita tentang dua sisi yang saling berlawanan dari pribadinya. Jenderal yang sampai dijuluki The Smiling General karena saking ramah senyumnya, ternyata punya wajah lain. Panglima yang kala penumpasan di tahun 1965. Si jenderal senyum sekaligus penumpas jutaan nyawa. Dua wajah yang bertolak belakang. Apakah jebengis? Coba bayangkan. Sarwo Edi Wibowo mengakui bahwa operasi penumpasan PKI sebenarnya memakan korban 3 juta nyawa. Habis perkara. Ada korban tewas itu saja? Belum. Sayangnya belum. Saudara si korban, anaknya, istrinya, hingga cucunya pun dicap sebagai darah kotor. Mereka dipersulit mencari pekerjaan, sulit mencari penghidupan, bahkan sekolah. Apakah sebenarnya salah mereka? Entahlah. Yang pasti seseorang, yang pasti ada seorang kawan di kampung tak jadi masuk AKABRI, konon karena keluarganya kena garis merah. Adakah kenalan kalian yang mengalami nasib serupa? Ku yakin pasti ada. Kawan-kawanku, di mana lagi dalam sejarah negara-negara modern terjadi pembantaian sekian juta orang plus pendiskriminasian pada keturunannya selama puluhan tahun. The Smiling General dari Indonesia lah orang. Bengisnya pada Bung Karno malah tak terberikan lagi. Sejujurnya aku ingin bercerita padamu kawan tentang bagaimana sedihnya Bung Karno saat dilarang menghadiri pernikahan Guntur, putra sulungnya. Akhirnya ia menulis surat ditujukan kepada sahabat Hatta, meminta Bung Hatta menggantikannya menjadi wali pernikahan Guntur. Ingin juga aku bercerita tentang istri Bung Karno yang menangis mendatangi Ibu Tin agar diizinkan menemani Bung Karno yang sedang sakit dan dikurung di Wisma Yaso. Belum lagi cerita tentang sang proklamator menghembuskan nafas terakhir dengan gelas air menghitam karena jentik nyamuk, pisang menghitam busuk tergeletak di sebelahnya, dan bagaimana Bung Karno dirawat hanya oleh dokter hewan. Pak Harto memang memberi keputusan agar Bung Karno dirawat oleh seorang dokter hewan. Bahkan setelah Bung Karno meninggal pun anak istrinya tak boleh memandang jenazah bapak.
sebelum mendapat izin penguasa kala itu. Ya, miris deh. Miris. Perlakuan untuk seorang yang mendekam belasan tahun di penjara Belanda semata-mata demi sebuah cita-cita memerdekakan Indonesia. Itu dari sisi kemanusiaannya. Sisi berkebalikan lainnya ada pula, yang ini lebih serius sekarang. Mari kita bicara masalah ekonomi. TV One di sebelahku sedang memaparkan mengapa Pak Harto adalah bapak pembangunan terbesar di Indonesia. Ya, tapi beliau juga perusak pembangunan terbesar. Tak heranlah aku, tak heranlah kau, kawan. Mengapa Amerika akhirnya begitu adem ayem saat Pak Harto membantai 3 juta orang? Pandangi kasus Gaddafi dan Saddam Hussein. Mereka langsung diserbu atas nama demokrasi dan kemanusiaan. Aneh. Menurut buku dalih pembunuhan massal pun, kala itu Amerika menganggap pembantaian jutaan orang di Indonesia termasuk dalam kategori dapat dimaklumi. Mulai disinilah kisah kita bisa panjang dan liar. Andai kata kita bahas di warung kopi, di mana kita bisa ngobrol liar sampai jam 3 pagi, pasti akan seru. Yang pasti sejak saat itulah Freeport dan korporasi-korporasi raksasa Amerika lain masuk bebas ke Indonesia. Masa di mana-mana dana asing seperti IMF berlomba-lomba membanjiri Nusantara dengan berkantong-kantong modal. Tapi tak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi kalau itu sokongan militer dan uang dari kaum kapitalis. Entah apa imbalan atas dukungan Amerika pada Pak Harto. Yang pasti sejarah mencatat bahwa undang-undang pertama Orde Baru adalah undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal asing. Masa Bung Karno yang lantang berkata, "Hei Freeport, menjauh dari Irian Barat, biarkanlah kekayaan alam diam dalam perut pertiwi Nusantara, sampai insinyur-insinyur kami mampu menggalinya sendiri." Berakhir sudah. Kini adalah masa di mana Pak Harto lebih memilih berkata, "Halo, selamat datang Freeport, Chevron dan kawan-kawan. Enak zaman kita." TV One nampaknya akan mengakhiri perdebatan yang mereka ciptakan. Aku masih menyimak pandangan masing-masing tokoh yang masih ribut. Belum juga seia sekata. Jadi bagaimana pendapatku tentang Jalan Soeharto? Jadi bagaimana? Iya kabari. Enak zaman kita. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Pagar Lambe Sumber.